teman-teman, Great Days. Bersama saya Jonathan Kamil alias Kam John. Oke teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya supaya teman-teman terus terupdate dengan video-video terbaru dari channel Mindset Logi ini. Oke ya, nah teman-teman, tonton sampai akhir ya. Selalu tonton sampai akhir karena video ini sangat bermanfaat, bisa dipraktekkan. Oke, judul kali ini kita akan bahas tentang suffering atau menderita ya. Suffer, menderita. Nah teman-teman, faktanya suffering atau menderita itu adalah choice atau pilihan. Jadi bukan dikarenakan atau ditimbulkan oleh kondisi atau keadaan ya. Jadi menderita itu adalah pilihan. Benar-benar karena pilihan. Oke, biar lebih jelas ya. Ini ada satu kisah nyata nih teman-teman ya. Kisah nyata. Nah, ada seorang wanita usia 40 tahun. Ya, dia usianya 40 tahun, terus dia sebatang kara. Jadi dia punya adik ya, satu tapi udah meninggal. Terus ayahnya sudah meninggal berapa tahun yang lalu, disusul oleh ibunya di tahun ini. Jadi meninggal juga gitu loh. Nah, jadi dia meratapi nasibnya, kan? Kenapa saya nasib seperti ini ya? Saya tidak diinginkan. Nah, dia bilang dia tidak diinginkan karena ditinggalkan oleh seluruh anggota keluarganya, ditinggal meninggal gitu ya. Jadi akhirnya apa? Dia bilang dia menderita, dia suffering. Ya, tiap malam itu nangis gitu ya, terus nggak bisa tidur memikirkan hal ini. Kenapa saya ditinggal? Kenapa mereka pergi? Kan seperti itu. Nah akhirnya dia bertemu dengan seorang bijak ya, orang yang bijak ini. Terus dia ceritakan, dia mengeluh gitu loh. Saya menderita karena begini gitu. Terus orang bijak itu mendengar bilang gini, oke. Dan dia bilang gini, kamu egois. Wah wanita ini terkaget kan, loh saya ditinggalkan dan kamu bilang saya egois. Ya, dia bilang, kamu egois. Coba kamu pikir, ya. Si orang bijak ini bilang, coba kamu pikir. Kamu itu pengen selalu mereka ada di sekelilingmu. Kamu itu pengen selalu pada saat kamu telepon mereka ada. Pada saat kamu kangen, mereka harus ada. Jadi apa-apa semuanya adalah tentang kamu. Dia bilang. Wanita ini terdiam ya, terdiam. Terus yang kedua, ya kan, dia bilang lagi kan, si orang bijak ini bilang, kan, coba kamu pikir. Apakah mereka pergi meninggalkan kamu ya, meninggal dunia, itu apakah karena keinginan mereka? Mereka itu ditakdirkan meninggal, ya, bukan karena keinginan mereka sendiri yang ingin meninggalkan dunia ini. Nah, terus wanita ini kan merasa tersadar ya, benar juga ya, gitu ya. Oke, terus orang bijak ini change the meaning ya, teman-teman ya, change the meaning, memberi makna baru ya, reframe. Terus dia bilang gini yang pertama. Ke wanita ini ya, dia bilang, mereka meninggalkanmu karena mereka ingin melatih kamu supaya menjadi mandiri. Mungkin selama ini kamu manja, mungkin selama ini kamu terlalu bergantung dengan keluargamu. Nah sekarang mereka sudah tiada, mereka ingin melatih kamu supaya menjadi mandiri, supaya bisa berdiri di atas kakimu sendiri, tanpa menggantungkan pada orang lain. Itu yang pertama, ya, change the meaningnya ya, memberi makna baru. Nah yang keduanya apa? Mereka ya, sudah damai bahagia di alam sana. Kenapa perlu diusik lagi? Ya kan? Dan mereka pergi ke alam sana, ya. Tentunya mereka nggak ingin kamu menderita seperti ini. Mereka juga pengen kamu bahagia, bisa dapat kebahagiaan di dunia ini. Nah, wanita ini akhirnya tersadar ya, akhirnya oh iya, tercerahkan. Oke, teman-teman perhatiin ya. Jadi pada saat awal ya kejadian seperti ini, ya ditinggal meninggal keluarga ya. Wanita ini memilih untuk suffer, memilih untuk menderita. Ya, dia meratapi nasibnya, nangis tiap malam gak bisa tidur kan seperti itu ya. Dia memilih untuk menderita. Tapi sesudah change the meaning, sesudah memberi makna baru ya, diberi makna baru oleh si orang bijak ini, ya, dia akhirnya rela, dia akhirnya ikhlas, dia akhirnya bisa berdamai, merelakan. Akhirnya apa? Tidak suffer lagi teman-teman, tidak menderita lagi. Ya, jadi awalnya dia memilih untuk suffer. Tapi di akhirnya setelah change the meaning, dia memilih untuk tidak suffer. Berarti apa? Kesimpulannya teman-teman ya, berarti apa? Suffering atau menderita is a choice, adalah pilihan. Ya, jadi saat ada kejadian ya atau problem datang gitu, kita dihadapkan untuk memilih. Kita mau memilih untuk menderita atau enggak. Ini tentunya kejadian ya, problem atau masalah yang bagi kita tidak mengenakan ya. Kita dihadapkan untuk memilih.
Mudah nggak untuk memilih? Enggak. Kata siapa mudah? Tapi bisa ya dilatih. Ya, latihan terus-menerus, praktek, lama-lama jadi terbiasa. Nah, untuk membantunya ya dengan change the meaning, dengan reframe ya. Nah, supaya teman-teman lebih jelas, boleh tonton di video saya yang ke-61 dan 62 tentang reframe part 1 dan reframe part 2. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa lebih jelas ya tentang suffering ini. Oke ya, video kali ini sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai selesai ya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen ya. Bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Bila ingin didiskusikan ataupun ada yang ditanyakan, boleh chat di kolom komen. Oke ya, sampai jumpa di next video. Stay tuned. Bye. Speed up.